Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Kita bersyukur kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga pada malam hari ini tanggal 7 April 2021. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bersatu sejenak, mempersiapkan hati beribadah. Bangkit berdiri, mari kita awali ibadah kita dengan menyatakan sebab Dia hidup. Kita nyanyikan pujian ini, sebab Dia hidup. Yesus yang kita sembah hidup, karena hidup itu berarti anak Allah. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami dalam ibadah keluarga pada malam ini. Terima kasih Tuhan sudah hadir di dalam doa kami, di dalam ujian yang kami naikkan. Kami bersyukur ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau berkati ibadah pada malam hari ini. Biarlah kami semua mengalami persekutuan walaupun lewat online dengan sesama kami dan juga persekutuan bersama Tuhan. Berkatilah ibadah ini Bapa, biar ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biar firman Tuhan menyentuh hati kita dengan cara yang berbeda, dan biar namanya ditinggikan melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Novian Maman. Kita nyanyikan pujian. Firman berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku.
Engkaulah yang berkuasa penuh atas kehidupan kami. Engkaulah yang menopang kami dalam kehidupan kami yang lepas hari. Terlebih lagi pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama mengucap syukur karena dapat bersama-sama berkumpul bersama keluarga. Walaupun kami dari tempat yang berbeda, dari rumah kami masing-masing, tapi kami yang percaya bahwa persekutuan yang indah terjalin pada malam hari ini oleh karena Tuhan. Kami yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Amin. Shalom, jemaat-jemaat keluarga-keluarga yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia sekali karena pada malam hari ini kita dapat bersama-sama kembali bersekutu lewat persekutuan keluarga untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakannya. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dan kita membaca dari Titus 2 ayat, saya ulangi, Titus 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Titus 3 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara. Pesan-pesan penutup. Ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia,
Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kunasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih dalam suasana yang berbahagia, ya. Kenapa? Karena hari Minggu yang lalu kita bersama-sama bersukacita, kita merayakan Paskah, di mana peristiwa Paskah membuat kita semua, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga-keluarga semakin yakin bahwa oleh karena kuasa kebangkitannya, kita semua beroleh hidup. Kita semua beroleh hidup, yaitu hidup yang berorientasi pada kekekalan. Pada bulan April ini, gereja kita mengambil satu tema bulanan, yaitu menghidupi anugerah Allah. Oleh karena itu kita yakin dan percaya bahwa keselamatan yang kita dapatkan, ya, itu semata-mata hanya oleh karena anugerah Allah. Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa bukan oleh karena perbuatan baik kita maka kita beroleh selamat, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah, semata-mata anugerah Allah. Nah, berdasarkan pembacaan kita yang kita baca bersama-sama dari Titus ini, maka kita mendapatkan suatu hal yang akan membuat kita bersama-sama mengetahui bagaimana caranya kita menghidupi anugerah Allah yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Bagaimana yang harus kita isi dalam kehidupan ini. Kita tahu bahwa Allah sudah menyelamatkan kita, bahwa kita tahu bahwa Allah telah memberikan kita suatu janji keselamatan, ya. Allah telah memberikan kepada kita suatu kehidupan yang kekal yang akan kita peroleh bersama-sama. Tapi bagaimana caranya selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini menghidupi anugerah Allah? Jadi ketika kita berbicara menghidupi anugerah Allah, selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, bukan berarti kita hanya ongkang-ongkang kaki saja. Kita sudah selamat, maka kita bisa bebas melakukan apa saja. Bukan demikian keluarga-keluarga yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi firman Tuhan mau mengajar, ya. Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita harus bisa hidup sesuai dengan gaya hidup orang Kristen. Bagaimana gaya hidup orang yang percaya yang harus kita praktekkan, yang membuktikan bahwa kita bisa menghidupi anugerah Allah yang telah Allah berikan bagi kita semua. Bagaimana kita diajak untuk berbuat atau melakukan sesuatu untuk menghidupi atau mengerjakan keselamatan yang telah diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan buat kita. Akan tapi sekali lagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan,
apapun yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan untuk mengisi keselamatan tersebut bukan supaya kita selamat, ya, bukan supaya kita selamat, karena kita tahu dan memahami dengan jelas bahwa keselamatan semata-mata hanya oleh karena anugerah Allah. Akan tetapi bagaimana kita sebagai orang yang telah diselamatkan harus bisa mengaplikasikan keselamatan yang telah Tuhan berikan tersebut lewat perbuatan-perbuatan kita, lewat gaya hidup kita, lewat style hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Dan salah satunya adalah bagaimana kita bisa menghidupi anugerah yang telah Allah berikan kepada kita adalah dengan berbuat baik. Berbuat baik adalah ciri hidup orang yang percaya kepada Allah. Dan hal itu, saudara-saudara, keluarga-keluarga terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak dilakukan sebagai kewajiban, akan tapi sebagai panggilan. Nah, ini panggilan ini melebihi daripada suatu kewajiban. Bagaimana kita dipanggil, hati nuraninya dipanggil atas kebaikan yang telah kita terima. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca dari firman Tuhan dari Titus 3 tadi ayat yang pertama sampai ke 11, bagaimana kita diajak untuk melakukan perbuatan baik, yaitu jangan memfitnah, jangan bertengkar, hendaklah kita selalu ramah, hendaklah kita selalu lemah lembut terhadap semua orang. Kita mau mengingat bahwa kita dulu pernah melakukan hal ini. Kita dengan pola hidup kita yang lama mungkin pernah melakukan hal ini. Kita dengan hidup dengan gaya hidup yang lama, yang jauh dari Tuhan. Tapi kita yang sudah diberikan keselamatan oleh Allah, kita diberitahu bahwa kita harus bisa menjauhkan perbuatan-perbuatan tersebut yang memfitnah, bertengkar, selalu mencari keributan, ya. Akan tetapi kita harus menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang tidak sesat. Kita tidak lagi menjadi hamba-hamba yang dipenuhi berbagai-bagai nafsu dan keinginan, dan juga kita tidak hidup lagi dalam kejahatan. Keluarga-keluarga terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita melakukan pekerjaan yang baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik dan tentunya akan berpengaruh baik. Dan itu seharusnya dilakukan oleh kita semua dengan sungguh-sungguh. Bagaimana keluarga, bagaimana orang tua melakukan suatu hal yang baik bagi anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya dapat melakukan suatu perbuatan atau memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Saudara bersaudara dapat melakukan perbuatan yang baik, memberikan yang terbaik bagi saudara-saudaranya. Dan itu, saudara-saudara, adalah satu perintah yang diberikan oleh Tuhan selama kita hidup di tengah-tengah ini. Bagaimana kita harus dapat berbuat baik. Dan perbuatan baik ini, saudara-saudara, tidak dilakukan semata-mata oleh karena aku merasakan kebahagiaan, semata-mata mungkin karena aku merasakan kesusahan sehingga aku harus datang kepada orang, aku harus berbuat baik agar orang itu memberikan kebaikan, pertolongan kepada aku. Bukan, saudara-saudara. Akan tetapi di dalam setiap kehidupan kita, mau suka cita, mau duka cita, maka perbuatan baik ini, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, harus kita praktekkan, harus kita lakukan. Perbuatan baik yang harus kita lakukan bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, tapi perbuatan baik ini harus kita lakukan kepada orang-orang yang juga sudah berlaku jahat kepada kita, berlaku kecurangan kepada kita, berlaku yang tidak benar kepada kita. Saudara-saudara, kami dulu pernah hidup dalam keluarga-keluarga dalam satu komplek. Wah, itu kalau sudah ngumpul keluarga-keluarga, ngumpul ibu-ibu, kerjaannya cuma satu, ngomongin yang satu dengan yang lainnya, saudara-saudara. Sehingga seringkali keluarga yang satu ribut dengan keluarga yang satu. Keluarga atau tetangga kita yang sebelah sana tiba-tiba mencap-mencap, marah-marah kepada keluarga yang satunya lagi, karena mereka saling membicarakan satu dengan yang lain, saudara-saudara. Ya, saling ribut, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan mau mengajak kepada kita semua, bagaimana kita bisa harus melakukan
perbuatan dan pekerjaan yang baik. Ya, teruslah bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik, sebab kebaikan akan membawa kita dalam langkah perbaikan dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan, khususnya dalam ayat yang ke-8, ada beberapa hal yang bisa kita dapat praktekkan, apa yang kita dapati, ya. Apa artinya jika kita melakukan perbuatan baik tersebut? Jadi yang pertama, ketika kita melakukan perbuatan baik, saudara-saudara, berarti kita akan saling menguatkan. Dengan melakukan perbuatan baik, kita bisa saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kita bisa saling menguatkan antara keluarga, antara suami istri bisa saling menguatkan. Ya. Kalau kita dalam pergumulan, ya, mungkin ada keluarga yang mendapatkan pergumulan, lalu bagaimana keluarga tersebut dapat saling menguatkan, mensupport, mendukung dalam doa, turut mendengar apa yang digumulkannya, turut bersama-sama mendengar dengan baik apa yang dikeluhkannya, menjadi pendengar yang baik, lalu kita bisa membantu jalan keluar apa yang baik yang kira-kira bisa dilakukan, saudara-saudara. Itu akan saling menguatkan. Akan tapi saudara-saudara, bagaimana jadinya jika kita mengalami suatu pergumulan, akan tetapi kita tidak bisa melakukan suatu hal yang baik, kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik, kita tidak bisa memberikan nasihat yang baik, akan tapi kita malah mengompor-ngompori, malah kita memberikan nasihat yang salah, malah kita saling menyalahkan orang lain juga, saudara-saudara. Itu berarti saudara-saudara kita tidak saling menguatkan, saudara-saudara. Akan tapi jika kita melakukan perbuatan baik, maka itu berarti kita saling menguatkan. Mereka saudara-saudara kita yang mungkin mengalami kelemahan imannya, kita memberikan penguatan lewat firman Tuhan, kita mendukungnya dalam doa, maka akan terjadi, saudara-saudara, bagaimana kita bisa saling menguatkan lewat perbuatan baik yang kita lakukan. Yang kedua, saudara-saudara, melakukan perbuatan baik berarti melakukan sesuatu yang berguna bagi manusia. Ya. Setiap kita melakukan perbuatan baik, maka akan membawa dampak yang baik bagi banyak orang. Dengan melakukan perbuatan baik, maka secara tidak langsung kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati orang? Bagaimana lewat perbuatan baik yang kita lakukan bagi keluarga-keluarga, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak kita, bagi saudara-saudara kita, maka itu akan menyenangkan bagi banyak orang. Kita melakukan sesuatu yang berguna, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita juga melakukan sesuatu yang berguna, karena kenapa? Dengan firman Tuhan yang kita sampaikan ini dikatakan bahwa perkataan ini benar. Jika kita menyampaikan pemberitaan firman Tuhan ini kepada orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan, maka mereka juga akan mengenal, mereka juga akan mengetahui bahwa ya benar, setiap orang-orang Kristen itu, setiap orang-orang yang disebut orang percaya itu, ternyata mereka benar. Ajaran mereka mengajarkan kebaikan, ajaran mereka mengajarkan suatu hal yang benar, di mana memberikan pertolongan kepada banyak orang, di mana memberitakan kebenaran yang di sana berisi tentang bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah dengan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini, banyak cara, saudara-saudara, banyak cara kita mengisi anugerah atau menjalankan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Banyak cara. Dengan ketaatan, macam-macam, saudara. Dengan buah roh, macam-macam, saudara. Banyak sekali. Tapi salah satunya adalah bagaimana kita bisa menghidupi anugerah yang telah Allah berikan kepada kita lewat setiap perbuatan baik yang dapat kita lakukan kepada semua orang.
Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersungguh-sungguh menjawab panggilan Tuhan, menghidupi anugerah Allah ini dengan melakukan kebenaran, dengan melakukan perbuatan yang baik, dengan melakukan perbuatan yang benar. Jika kita telah melakukan hal ini, maka bisa saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan melakukan perbuatan yang baik dan benar, maka kita bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Saya percaya bahwa keluarga-keluarga di GKI Jemaat Maranatha bisa mempraktikkan perbuatan-perbuatan baik itu. Kenapa kita melakukan perbuatan baik itu? Karena kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan. Kita hidup dalam anugerah Tuhan. Oleh karena itu selayaknya juga kita membagikan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan kita bagikan anugerah itu kepada semua orang lewat perbuatan kita yang baik dan yang benar. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Biarlah renungan singkat yang kami dengar pada malam hari ini dapat memotivasi kami semua untuk dapat melakukan pekerjaan, perbuatan yang baik dan benar menurut Tuhan yang ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Bapa di surga, pada kesempatan malam hari ini juga kami bersama-sama ya Bapa masuk dalam doa syafaat. Kami ingin mengucap syukur untuk setiap anugerah yang telah Tuhan berikan pada kami. Anugerah keselamatan, anugerah yang terindah dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Bapa, di tengah-tengah sukacita dalam suasana Paskah yang masih ini kami nikmati ya Bapa, biarlah sukacita Paskah ini juga hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga, khususnya jemaat GKI Maranatha dimanapun mereka berada. Biarlah dengan peristiwa Paskah, maka iman kami semakin terbentuk dengan baik. Iman kami semakin diperkokoh. Kami semakin yakin bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Allah yang menang atas kuasa maut, di mana hanya pada Dia kami layak memuji dan menyembah. Terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan berkati keluarga-keluarga dimanapun berada. Dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan berikan pertolongan. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, sehingga lewat pergumulan yang mereka hadapi, ketika Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, mereka dapat bersandar penuh kepada Engkau, mereka berharap penuh kepada Engkau ya Bapak, sehingga mereka dapat mencari atau menjadikan Engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai tempat minta pertolongan agar terlepas dari setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan. Untuk mereka yang sedang mengalami kesusahan oleh karena masalah ekonomi, kiranya Tuhan juga berkati yang mengalami pergumulan rumah tangga, suami istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu, saudara-saudara, kiranya juga Tuhan hadir agar dapat memberikan kepada kami semua hati yang bersih, sehingga kami dapat saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Kami dapat saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Kami dapat bersama-sama dikuatkan kembali, diperkokoh lagi hubungan keluarga kami oleh karena kasih dan cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi mereka yang lemah oleh karena sakit penyakitnya, Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan sendiri memulihkan, Tuhan Yesus sendiri yang menjamah. Biar Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang memulihkan. Lebih khususnya kami ingat untuk Ibu Sri Jeki yang masih terbaring di rumah oleh karena sakitnya. Ya Tuhan sendiri yang tumpang tangan, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan. Pada Bapak Jagan Frankie Matulesi yang juga dalam keadaan sakit, ya Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Begitu juga dengan Bapak Penatua Reki Frankie Rununu ya Tuhan juga secara khusus menyembuhkan penyakit yang dia alami saat ini. Begitu juga dengan saudara kami ya Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, ini juga Tuhan hadir untuk menolong mereka, untuk menjamah mereka, sehingga kesembuhan dan pemulihan terjadi oleh karena pertolongan daripada Engkau. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap keluarga-keluarga, anak-anak muda yang mungkin belum mendapatkan pekerjaan
pekerjaan dan mereka membutuhkan pekerjaan ya Bapa untuk mencukupi kehidupan keluarga mereka. Biar Bapa juga yang menolong mereka. Tuhan, tolong mereka sehingga mereka mendapat pekerjaan, sehingga mereka mendapatkan penghasilan untuk dapat menghidupi keluarga mereka. Bagi saudara-saudara kami ya Bapa yang masih sendiri Bapa, yang merindukan pasangan hidup dalam kehidupan mereka ya Bapa, Tuhan juga yang menolong. Tuhan sendiri juga yang memberikan penyertaan dalam kehidupan mereka secara pribadi. Terima kasih Bapak, Engkau berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di jemaat ini. Pakailah dengan lebih heran lagi Bapak untuk kemuliaan nama Engkau. Hamba juga mengucap syukur untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah laksanakan pelayanannya dalam ibadah keluarga malam hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dengan melimpah ruah. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa syafaat kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas setiap kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Keluarga-keluarga terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Kita bersuka cita, ya, karena kita mau merayakan bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Bukan sekedar bangkit, ya, tapi Dia tinggal dalam hati kita dan memberikan kepada kita semua hidup yang kekal. Keluarga-keluarga Jemaat GKI Maranatha akan menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa mengucap syukur akan karya Tuhan dalam kehidupan keluarga-keluarga. Rayakan, mari rayakan.
Bapa di surga, terima kasih karena pada malam hari ini kami segera akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah segala puji-pujian kami menyukakan dan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biarlah setiap doa-doa permohonan kami juga naik ke hadirat Tuhan. Dan biarlah kami segera akan meninggalkan tempat ini juga dengan pertolongan dari Tuhan. Keluarga-keluarga terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai keluarga-keluarga jemaat GKI Maranatha hari ini, esok, sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami ibadah persekutuan keluarga malam hari ini telah selesai. Selamat malam, Tuhan sungguh berkati dan tetap jaga kesehatannya. Amin.